Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, kekuatan, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada babnya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala atau ayat Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 60. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut faqad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Ya, jadi babnya ini, pembahasannya ini adalah yaitu ayat Al-Qur'an yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 60. Ya, sebagaimana yang tadi kami bacakan. Ya, kita artikan ya ayatnya, alam taro, ya, tidakkah engkau ya Muhammad memperhatikan ilal ladzina yaz'umun, memperhatikan orang-orang yang mengaku ya annahum amanu, bahwasanya mereka itu beriman bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada nabi sebelum engkau, yuriduna ayyatahakamu, yang mana mereka menginginkan ya, jadi orang-orang yang beriman tadi kepada, yang mengaku beriman kepada Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab sebelum diturunkannya Al-Qur'an, ya, mereka ingin an yatahakamu ila taghut, mereka ingin berhukum, mengambil hukum ya kepada taghut. Taghut ini adalah sembahan-sembahan selain Allah, atau siapa saja yang berhukum bukan dengan hukum Allah dan Rasulnya dinamakan taghut. Ya, apakah dia pemimpin, apakah dia para ulama, mengaku sebagai para ulama misalnya, yang mana mereka berhukum bukan berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Wa qad umiru an yakfuru bihi, sedangkan mereka diperintahkan untuk mengkufuri, mengingkari, ya, sedangkan mereka diperintahkan untuk mengingkari hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan ya, dan syaitan ingin ya menyesatkan mereka ya dengan kesesatan yang sangat jauh. Ikhwatal Islam, azakullah, ini pembahasan masih ada pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya kita tidak diperbolehkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu apa? Kita tidak diperbolehkan untuk mentaati para ulama ataupun para pemimpin atau para umara jika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan.
Ya, jika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau jika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, tidak boleh kita mengikuti mereka. Artinya, tatkala dalam hukum Allah dan Rasulnya Allah mengharamkan sesuatu, lalu para ulama tersebut atau para umara pemimpin pemerintah itu misalnya dia misalnya menghalalkan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, maka tidak boleh kita menghalalkannya. Atau sebaliknya, para ulama itu ya eh, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, para pemimpin penguasa itu misalnya menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka tidak boleh kita menghalalkannya. Karena apa? Karena itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya, iya. Jadi tidak boleh kita mengikuti para togut. Ya, para togut adalah yang bisa dia sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, ya bahwasanya pengertian togut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya semua apa yang melampaui batasnya dari apa yang dilakukan oleh eh, ya ya seluruh apa yang melampaui batas, baik dia berupa sembahan atau yang diikuti atau yang ditaati. Ya, sembahan-sembahan misalnya berhala-berhala, patung-patung yang disembah, yang diibadahi, ya itu adalah yang melampaui batas karena yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan tauhid. Begitu juga yang diikuti. Ya, yang diikuti ya para ulama misalnya yang diikuti padahal keputusan-keputusan mereka itu melampaui batas, yaitu tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, yang bertentangan, maka itu dinamakan togut juga. Ya, mutok juga yang diikuti para pemimpin, para penguasa, jika dia memerintahkan sesuatu padahal bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka itu juga dinamakan togut. Ini ikhwatul Islam, azakullah yang harus kita pahami dalam masalah ini. Iya. Jadi kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini ikhwatal Islam, ta'azakullah yang harus kita pahami bersama. Iya. Iya, sedangkan mengikuti hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itulah yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan menginginkan umat manusia ini mengikuti hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Sehingga apa yang terjadi, ya sehingga manusia pun tersesat sejauh-jauhnya. Karena itulah yang diinginkan oleh syaitan, yaitu ingin menyesatkan manusia ya sejauh-jauhnya, ya dengan kesesatan yang jauh tatkala manusia itu berhukum bukan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, qalu, maka mereka mengatakan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ya hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Begitulah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ya mereka berhukum ya bukan selain hukum Allah, mereka mengikuti hukum-hukum orang-orang kafir ya, dan ketika itu mereka telah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan yang terbesar ya bukan kerusakan berupa bangunan-bangunan, fasilitas-fasilitas, tapi kerusakan yang terbesar adalah tatkala mereka melakukan
ketika mereka berhukum bukan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ketika mereka mengangkat orang-orang kafir sebagai rujukan-rujukan mereka, sebagai hakim-hakim mereka, ya, yang memutuskan perkara-perkara mereka, ya, maka itulah kerusakan yang terbesar di muka bumi ini. Tatkala manusia itu mengambil hukum bukan hukum Allah dan Rasulnya, tetapi mengambil hukum-hukum orang-orang kafir, ya, ikhwatal Islam, azakullah, itulah kerusakan yang terbesar di permukaan bumi ini. Jadi orang-orang munafik khususnya di zaman Nabi pada saat itu, mereka tidak mau mengambil hukum Allah dan Rasulnya. Mereka lebih mengambil hukum orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik dan seterusnya, orang-orang ahlul kitab. Mereka menjadikan sebagai hakim-hakim mereka, ya, pemutus-pemutus perkara-perkara mereka. Ya, ini ikhwatal Islam, azakumullah. Mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan perbaikan, padahal justrunya mereka melakukan kerusakan-kerusakan. Kerusakan yang terbesar adalah tatkala mereka tidak mau mengambil hukum, yaitu hukum dari Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah kalian melakukan perbaikan. Ya, artinya setelah kalian berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka janganlah kalian mengambil hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Ya, karena mengambil hukum selain hukum Allah dan hukum Rasulnya, maka itulah kerusakan, itulah perbuatan kerusakan, itulah kerusakan di muka bumi ini. Ya, adapun berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya itu adalah perbaikan. Ya, perbaikan. Ya, melakukan kebaikan, melakukan perbaikan di muka bumi adalah ketika ketika umat manusia mengambil hukum Allah dan Rasulnya sebagai pedoman hidupnya, ya, untuk memutuskan segala urusan-urusan mereka, ya, khususnya dalam masalah agama, ya, perkara-perkara agama, ya, mereka menjadikan hukum Allah dan Rasulnya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itulah perbaikan, itulah kebaikan di muka bumi ini. Tetapi ketika manusia meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum Allah, dan memutuskan segala perkara-perkara mereka, khususnya dalam masalah syariah, mereka meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya, mereka lebih memilih mengambil hukum-hukum yang bersumber dari orang-orang kafir, ya, maka itulah kerusakan di muka bumi ini. Ini ikhwatal Islam, a'azakumullah. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 50, Allah berfirman, "Afa hukmal jahiliyah yabghun." Ya, "Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma." Ya, "Wa man ahsanu minallahi hukma." Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala merasa heran dengan orang-orang yang menjadikan hukum jahiliyah, hukum orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka inginkan. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya, ketetapannya, keputusannya, ya, selain keputusan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala hukum yang terbaik. Iya, daripada hukum jahiliyah, daripada hukum orang-orang kafir, daripada hukum-hukum orang-orang musyrik. Ya, kita lihat bagaimana hukum orang musyrik terdahulu, ya, bagaimana orang-orang musyrik dulu dalam mereka beribadah, dalam mereka berakidah, dalam mereka beragama, terjadi penyimpangan-penyimpangan di mana dalam masalah akidah mereka menyimpang, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak dan seterusnya. Apakah hukum mereka yang kita ikuti? Apakah hukum orang-orang musyrik yang kita ikuti? Ini adalah pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala heran kepada orang-orang yang mengambil hukum-hukum jahiliyah. Iya, padahal ada hukum Allah yang terbaik. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, itu hukum Allah
Subhanahu wa taala yang mesti kita ikuti. Ini ikhwatal Islam, azakullah, yang harus kita pahami bersama. Kemudian di sini penulis buku ini menyebutkan beberapa hadis, ya. Ya, di sini yang berbunyi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Al-Khatib Al-Baghdadi dan Al-Baghawi dan Ibnu Al-Jauzi dari Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, ya, salah seorang kalian tidak sempurna imannya, ya, atau tidak sah keimanannya, hatta yakuna hawahu, hingga hawa nafsunya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang saya bawa, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita ingin keimanan kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diterima iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu kita harus tunduk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jika hawa nafsu kita ini, keinginan kita ini, ya, tidak tunduk kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka keimanan kita tidak sah, atau kita tidak dianggap sebagai orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada hari akhirat. Oleh karena itulah ikhwatal Islam, azakullah, kalau kita ingin keimanan kita diterima oleh Allah, keislaman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti diakui oleh Allah sebagai orang muslim atau orang yang mukmin, maka tidak ada jalan lain, maka keinginan kita, hawa nafsu kita, ya, harus tunduk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kita harus menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman hidup kita yang memutuskan segala urusan kita, ya, terkhusus dalam masalah syariah ini. Ini ikhwatal Islam, azakullah, yang harus kita pahami bersama. Ya. Qala Asy-Sya'bi, ya, salah seorang tabi'in besar, mengatakan, ya, bahwasanya pernah ada seseorang dari kalangan orang-orang munafik dan satu orang dari kalangan umat Yahudi, ya, pernah terjadi perselisihan, ya, pernah terjadi percekcokan di antara keduanya. Maka salah seorang atau umat Yahudi itu mengatakan, kita akan memutuskan perkara kita ini yang kita perselisihkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat Yahudi, kenapa dia mau berhukum dengan keputusan Nabi, dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dia tahu bahwasanya Nabi itu tidak akan menerima suap. Ya, artinya ketika memutuskan perkara, maka Nabi tidak mau disuap. Tentu Nabi tidak akan disuap, ya, karena Nabi adalah orang yang jujur, orang yang amanah. Nabi adalah seorang nabi yang diperintahkan untuk menghukum, memberikan hukuman seadil-adilnya tanpa ada suap menyuap, tanpa ada sogok menyogok. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh orang munafik? Orang munafik ini justru dia mengatakan kita berhukum kepada keputusan orang-orang Yahudi. Ya, bayangkan, ya, orang Yahudi maunya berhukum dengan Nabi karena Nabi orang yang jujur, tidak menerima sogok menyogok. Iya, supaya betul-betul adil hukumannya. Sedangkan orang munafik ini dia mengaku sebagai muslim, ya, tetapi dia munafik. Yang munafik itu adalah munafik i'tiqadi, ya, munafik keyakinan. Dia menampakkan keislaman, mengaku Islam, tetapi dalam batinnya dia itu benci kepada Islam, benci kepada syariat Islam. Itu namanya orang munafik. Meskipun dia mengaku muslim, meskipun dia bersyahadat, itu munafik. Jadi orang munafik ini di zaman Nabi ini, ya, ada orang munafik di zaman Nabi, ya, hidup bersama Nabi, tapi dia orang munafik. Ya, tentu dia adalah bukan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi tidak ada yang munafik.
orang munafik ini hidup juga di Madinah, tinggal bersama Nabi. Ya, dia juga sholat bersama Nabi. Ya, tetapi dia menyimpan kebencian kepada Nabi, kepada Islam, kepada hukum Islam. Jadi orang munafik ini dia mengatakan kita berhukum kepada hukum keputusan orang-orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena orang munafik ini tahu bahwasanya umat Yahudi ini menerima suap menyuap. Ya, orang Yahudi, ya, umat Yahudi ini dia menerima namanya suap menyuap. Ya, mereka memperbolehkan masalah suap menyuap itu. Ya, ini ikhwatal Islam, fa'azakullah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka pun bersepakat, ya, untuk mendatangi salah seorang umat Yahudi sebagai kahin. Kahin ini bisa dikatakan dia paranormal, ya, paranormal, ya. Maka mereka pun mendatangi umat Yahudi yang berprofesi sebagai paranormal. Maka mereka pun berhukum, ya, menjadikan paranormal dari kalangan umat Yahudi itu sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan itu. Maka turunlah ayat, ya, sebagaimana yang kami bacakan di awal pembahasan ini, yaitu pada surah, ya, pada surah An-Nisa ayat 60. Ya, alam tara ilal ladzina yazmuna. Ya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku beriman? Itulah orang munafik. Jadi orang munafik itu mengaku beriman, padahal dia tidak beriman. Kenapa? Karena kalau dia betul-betul beriman, maka hendaklah dia mau berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, mau menjadikan Nabi sebagai hakim untuk memutuskan perkara mereka. Tapi apa yang terjadi? Justru orang tersebut tidak mau mengangkat Nabi sebagai hakim untuk memutuskan perkara mereka. Justru mereka mencari hakim yang lain yang memutuskan perkara mereka, itu apa? Hakim dari umat Yahudi, ya, yang kahin, ya, kahin ini seperti paranormal mereka. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah, ya. Jadi ini peringatan keras kepada orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak mau mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya, sebagai hukumnya, sebagai pemutus perkara kehidupannya, masalah syariah, akidah dan ibadahnya. Ini ikhwatul Islam, azakullah, ya. Jadi sudah jelas, ya, turunnya ayat ini celaan kepada orang-orang munafik yang mengaku beriman tetapi sebenarnya dia tidak beriman. Karena apa? Karena dia berhukum bukan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tapi berhukum dengan hukum-hukum taghut, yaitu apa? Hukumnya umat Yahudi, yang mana umat Yahudi mereka itu membolehkan namanya riswah, membolehkan namanya sogok menyogok, ya, disuap. Ya, kita tahu bagaimana seandainya hakim itu disogok, apa yang terjadi? Maka dia akan memutuskan dengan keputusan yang zolim, menzolimi orang lain, ya. Karena apa? Karena dia disogok oleh seseorang misalnya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian ya, ada yang mengatakan bahwasanya ayat tadi surah An-Nisa ayat 60 itu yang merupakan celaan bagi orang-orang munafik, ya, yang mengaku beriman padahal dia tidak beriman karena dia mencari hukum, mencari hakim bukan kepada Rasulullah, bukan kepada Al-Quran yang untuk memutuskan perkara mereka, tapi mereka mencari hakim, yaitu pemutus perkara mereka kepada orang-orang Yahudi. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Ya, di sini disebutkan bahwasanya ada dua orang yang berselisih. Jadi turunlah ayat ini An-Nisa 60 kepada dua orang yang berselisih, maka salah seorang mereka mengatakan, kita mengangkat kasus ini, perkara ini kepada Nabi, artinya dibiarkanlah Nabi Muhammad SAW yang memutuskannya. Sedangkan yang satunya itu mengatakan, kita berhukum kepada Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf inilah pemimpin atau tokoh dari umat Yahudi, ya. Kemudian mereka pun, ya, namun ya, namun perkara ini pun sampai kepada Umar ibnu Khattab, ya, ya. Maka salah seorang ini menyampaikan kisah mereka
bahwasanya ada yang mau berhukum dengan hukum Islam, ada yang berhukum dengan hukumnya umat Yahudi, ya. Maka Umar pun marah, ya, kepada orang tersebut, ya. Maka Umar pun memenggal lehernya orang yang berhukum selain hukum Allah, orang yang memilih untuk diputuskan perkaranya kepada umat Yahudi bukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwat Islam, azakullah. Ya, ini perkara yang sangat tegas sekali Umar, ya, dalam masalah ini. Ya, kenapa? Karena itu, ya, um, seseorang itu meremehkan hukum Allah, meremehkan keputusan Allah dan Rasulnya. Ya, padahal jelas-jelas, ya, ada hukumannya, tetapi dia lebih memilih hukuman, ya, daripada umat Yahudi, dari keputusan pemimpin-pemimpin umat Yahudi, ya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, padahal dia adalah umat Islam, ia mengaku Islam, ya, mengaku Islam, tapi dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Islam, itu orang orang munafik, ya. Maka Umar pun memberikan hukuman kepada orang tersebut dengan hukuman dibunuh orang tersebut. Karena apa? Ya karena mereka mencari hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada jelas-jelas di situ ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada jelas-jelas dia mengaku muslim, tetapi kenapa dia justru mengambil hukum bukan hukum dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ikhwatal Islam azakumullah terkait penjelasan kita. Oleh karena itulah maka hendaklah kita, ya, untuk terus kita berhukum dengan hukum Allah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita, ya, dalam berbagai aspek kehidupan, ya, dalam masalah akidah, masalah syariah, masalah ibadah, dan masalah-masalah yang lainnya, ya, yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah maka kita akan mendapatkan kehidupan, ya, yang bahagia dunia dan akhirat karena kita mengikuti Al-Quran dan mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, jika manusia mengikuti aturan-aturan, hukum-hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, maka lihatlah akan kehancuran umat tersebut, akan kehinaan umat tersebut, karena kejayaan, kesuksesan, keberhasilan, keberkahan dalam hidup ini tatkala manusia menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman hidupnya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita dan terus mengikuti ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tidak bisa dipisahkan, yang harus kita jadikan pedoman hidup kita kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Silakan kalau mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, ya, pertanyaan, semoga bisa dipahami semua apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kebenaran bersumber dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.